keuntungan. Ketika kita berada di jamurnya Tuhan, kita tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Kita berkata bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau kita hidup kita bagi Kristus. Ya, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak pernah lepas dari jerih lelah. Betul? Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup. Kita harus bekerja keras. Kita tak lepas dari jerih lelah kita. Bekerja keras di dunia sekuler, di dunia pelayanan. Itu harus kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang santai, melainkan kehidupan yang penuh perjuangan untuk tetap tekun, taat, setia, dan benar sampai akhir kehidupan kita. Di akhir kehidupan kita, Tuhan mengizinkan kita untuk berhenti dari perjuangan hidup. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kalau saya ambil eksegesisnya ya, kata istirahat. Istirahat dalam bahasa Yunani menggunakan kata anapauo, yang artinya memberi kelegaan. Ya, kita setelah dipanggil Tuhan memberikan istirahat. Itu istirahat yang artinya memberikan kelegaan atau menyegarkan. Sedangkan kata jerih lelah dalam bahasa Yunani menggunakan kata kopos, yang artinya kesulitan, kesusahan, dan menyusahkan seseorang. Jadi istirahat dari jerih lelah. Sekarang Rudi beristirahat dari jerih lelah. Berarti disegarkan oleh Tuhan dari kesulitan, kesusahan, dan menyusahkan seseorang. Mungkin terkadang memang Rudi menyusahkan orang lain, tapi saat ini ketika dipanggil Tuhan, Rudi diberikan kelegaan untuk istirahat dari segala kesusahan, kesulitan, dan menyusahkan orang lain. Ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kematian dalam perspektif Kristen, dalam pandangan Kristen bukanlah sesuatu yang menakutkan. Tetapi kematian merupakan jalan yang memberi kelegaan, menyegarkan, dan melepaskan seseorang dari kesulitan, kesusahan, dan yang menyusahkan hidupnya. Berdasarkan pemahaman itu, maka benarlah pernyataan Rasul Yohanes yang mengatakan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi kita tahu bahwa kematian merupakan cara Tuhan untuk membuat seseorang beristirahat dari jerih lelah. Ya, yang pertama, karena mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dan yang kedua, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini yang menjadi pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu. Perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak ada perbuatan baik dari orang percaya yang dilupakan oleh Tuhan. Tapi kita harus tahu, kita ingat bahwa perbuatan baik di sini bukan syarat atau tiket untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Tetapi wujud syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Kebaikan yang kita lakukan bukanlah suatu tiket untuk kita masuk dalam kerajaan surga, tapi sebagai ungkapan syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan. Ya, satu ilustrasinya bahwa ketika kita sakit, kita diberi obat, kita sembuh. Setelah sembuh, berarti kita harus berolahraga supaya kita tidak sakit. Nah, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengucap syukur dan selalu berbuat baik, melakukan kebaikan demi kebaikan. Karena kebaikan itu bukan yang terutama, yang tiketnya bukan. Tiketnya adalah kita percaya kepada Yesus. Tapi perbuatan baik itu adalah sebagai respon kita, karena Tuhan sudah memberikan pada kita satu keselamatan. Kata perbuatan dalam bahasa Yunani menggunakan kata ergon yang artinya tugas atau buah pekerjaan. Jadi tugas atau buah pekerjaan, perbuatan baik kita. Bicara tentang tugas dan buah pekerjaan, maka hal ini sangat berkorelasi dengan tujuan pemilihan dan penyelamatan kita oleh Yesus Kristus.
Ya, jadi semua tugas dan perbuatan kita yang dilakukan bersama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu ada dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Hal ini memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi kita bahwa selama hidup di dunia ini kita wajib berbuat baik kepada sesama. Dengan demikian kematian akan menjadi sebuah keuntungan apabila selama hidup kita telah hidup bagi Kristus. Berdasarkan pemahaman itu, kematian orang percaya bukan sesuatu yang sia-sia. Inilah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, perlu kita renungkan bahwa kematian itu suatu undangan surgawi. Amin. Kematian adalah undangan surgawi yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Betul? Kematian itu suatu ketetapan yang pasti dan tidak bisa ditawar. Kematian merupakan momentum transisi dari kefanaan menuju keabadian. Apa yang akan kita lakukan sebelum kematian menjemput? Nah, firman Tuhan yang seringkali kita dengar memberikan kekuatan kepada kita, mendidik kita, mengajar kita untuk kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan sebelum kematian menjemput setiap kita. Tetaplah tekun menjalani hidup di dalam Tuhan. Kedepankan iman ketimbang perasaan. Lakukan semua itu dengan rasa takut dan gentar, serta mulailah mempertimbangkan nasib kekal mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, pertimbangkan kehidupan kekal. Jadi kehidupan di dunia, bagaimana kita harus tetap menjalankan hidup di dunia ini. Tapi kita tidak boleh, tidak bisa terbawa arus dunia. Hidup yang menurut kedagingan, menurut keduniawian. Tapi kita harus pertimbangkan kehidupan kekal yang akan membawa kita nanti setelah kematian. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus Kristus akan menghantarkan kita masuk dalam keabadian, di mana di sana tidak ada lagi air mata dan kesedihan. Ya, renungan pada malam hari ini biarlah memberi kekuatan kepada kita semua. Kita yang masih diberikan kehidupan sampai detik ini, mari kita pergunakan dengan baik untuk kita tetap setia, kita tetap tekun mencari Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita ada masalah, pergumulan, sakit penyakit, keuangan, tetap kita cari Tuhan, tetap kita setia kepada Tuhan. Kapan Tuhan mau panggil kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Rahasia itu adalah milik Tuhan. Jadi kita hanya bersiap-siap seakan kematian itu ada di depan kita. Bagaimana kita harus selalu melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Ya, pelajaran pada sore hari ini itu memberikan kita semua untuk kita semakin mau melakukan kebaikan dan mau dekat dengan Tuhan, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Karena ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus Kristus akan menghantarkan kita semua masuk dalam keabadian, di mana di sana tidak ada lagi air mata kesedihan. Amin. Ya, firman Tuhan gak panjang, tapi kita mau benar-benar mengimani ini dalam hidup kita. Menjadi penghiburan buat keluarga yang meninggal dipanggil oleh Tuhan, sudah kembali kepada bangkuan Bapa. Kita yang ditinggal, biarlah kita terus kuat, terus setia, terus taat hanya kepada Tuhan, agar hidup kita hari lepas hari semakin berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan panggil, Tuhan dapati kita semua setia. Itu yang kita rindukan. Karena bagaimanapun juga di tempat ini ya, secara manusia pikiran terbatas, tapi kami ya sebagai gembala di tempat ini terus percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap firman yang disampaikan. Kita harus imani, kita harus percaya setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang diberitakan itu akan membawa perubahan kepada setiap yang mendengarkan. Mungkin secara manusia kurang bisa mengerti, kurang bisa terima, tapi kita punya Roh. Kita punya Yesus, punya Roh yang hidup,
yang bisa memeteraikan di dalam setiap kita yang mendengar, dan itu akan membawa perubahan. Itu yang harus kita imani, itu yang harus kita percaya, sehingga itu membawa perubahan demi perubahan kepada setiap kita yang ada di tempat ini, sehingga kapanpun dipanggil oleh Tuhan, kita percaya mereka bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, kita mau akhiri ibadah penghiburan pada malam hari ini.